Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas beliau berkata, "Man arada ay yatadaraka ma fatahu minal waqti falyuhafiz ala arba'ati awqati." Barang siapa yang merasa dirinya telah banyak kehilangan di antara waktu-waktu, ketika ia memuhasabah dirinya sendiri, ternyata ia merasa bahwa di dalam umurnya itu banyak lalainya, bahwa orang-orang itu ketika ia berusaha untuk mencari kira-kira perkara-perkara yang sudah pernah dilakukan dalam perkara-perkara yang baik, ternyata ia berkesimpulan bahwa dirinya termasuk orang yang lalai. Dia baru taat pada Allah pada usia yang senja. Maka jikalau demikian adanya, Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas menyarankan, fal yuhafiz ala arba'ati awqat, hendaklah ia jangan sampai terlalai daripada 4 waktu. Yang pertama adalah qabla al-fajri, sebelum waktu fajar. Orang yang merasa dalam hidupnya banyak alfanya, maka pada saat ia telah taubat kepada Allah, hendaklah ia menjaga waktu, yakni qabla al-fajri, waktu sebelum fajar. Berusaha ia bangun sebelum fajar, minimal ia bisa mendapatkan 2 rakaat daripada salat tahajudnya dan mendapatkan 1 rakaat daripada witir. Itu minimalnya. Ketika ia berusaha mendawamkan dirinya bangun sebelum fajar, maka dia mendapatkan perkara yang besar dan bisa menutupi kekurangan-kekurangannya di masa-masa muda, ketika di masa mudanya termasuk orang yang lalai. Yang kedua, waktu yang dijaga adalah ba'dal fajri ila tulu'is syamsi, yakni waktu setelah fajar. Waktu setelah fajar yang dimaksud waktu setelah salat subuh. Ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Yang ini sudah kita amalkan ini khususnya di bulan Ramadan sejak hari pertama. Jadi kita setelah sholat subuh kita enggak pulang ke rumah sebelum terbit fajar. Kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang besar pada waktu ini, sebagaimana kita mengamalkan apa yang disabdakan Nabi di dalam sabdanya yang sudah kita baca juga di dalam kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abror, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin," barang siapa yang salat ghada fi jama'atin, maksudnya salat subuh secara berjamaah, wa qa'ada wa yazkurullaha, kemudian dia tidak pulang ke rumah, lalu dia duduk saja berzikir kepada Allah. Berzikir dalam makna yang luas, bisa berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah berupa zikir-zikir yang biasa dibaca, atau ia duduk dalam majlis ilmu, maka ia tergolongkan orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Man shallal qada fi jama'atin wa qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu'asy syams, sampai terbit fajar. Jadi sampai terbit matahari itu dia melaksanakan zikir, enggak keluar masjid. Tsumma shalla rak'ataini, setelah terbit fajar, setelah terbit matahari datang sampai pada waktu isyraq itu dia salat 2 rakaat. Maka seseorang ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melaksanakan haji wa umrah tammatin. Nabi ulang 3 kali, sempurna. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, jadi syaratnya harus berjamaah. Syarat yang kedua adalah duduk setelah salat, tidak pulang ke rumah. Dalam duduknya ia berzikir kepada Allah, duduk di majelis ilmu atau berzikir dengan mengucapkan zikir apa saja, atau dia membaca Al-Quran sampai terbit fajar, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari dia salat 2 rakaat dengan niat salat isyraq namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain itu menuliskan niatnya, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Dia salat 2 rakaat. Maka orang ini mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Demikianlah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini waktu kedua yang harus dijaga. Yang pertama sebelum fajar agar bisa dapat salat sunnah
tahajud minimal 2 rakaat dan 1 rakaat witirnya. Setelah sholat subuhnya dia tidak pulang ke rumah sampai matahari terbit. Itu adalah perkara yang dianjurkan. Yang kedua, utamanya bagi orang-orang yang umurnya banyaklah lalai. Yang ketiga adalah qoblal ghurub. Qoblal ghurub, sebelum maghrib. Maknanya sebelum sholat maghrib dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia datang ke masjid tidak hanya ketika azan terdengar, tetapi sebelum azan terdengar dia sudah berada pada tempat dia akan melaksanakan sholat berjamaahnya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Nah jadi seperti itulah ulama terdahulu menjaga waktu dalam hal ibadah. Selebih daripada itu silakan sibuk kerja, silakan mencari nafkah, silakan berangkat menuntut ilmu, silakan kemana saja menghadiri perkara-perkara baik dalam hal mencari nafkah. Adapun waktu yang mesti dijaga itu sebelum subuh bangun minimal dapat 2 rakaat salat tahajud, dilanjutkan witir 1 rakaat, itu minimalnya. Setelah salat subuh ya seperti sekarang ini kita di masjid nggak pulang sampai nanti sekitar jam 6. Sampai jam 6 kita salat isyraq. Sudah itu baru kita pulang kerja, kita berangkat ke rumah, kita berangkat kerja sampai kita selesai melaksanakan tugas. Lalu menjelang maghrib kita sudah datang lagi ke masjid. Setelah salat maghrib kita tidak pulang sampai isya, kita isi dengan zikir, majelis ilmu, atau baca Quran, atau apa saja. Yang penting tidak melakukan perkara yang mendatangkan dosa. Nah, kemudian antara maghrib dan isya, setelah selesai salat isya baru kita pulang. Bisa bersama keluarga atau bisa melakukan apa saja yang tidak bernilai maksiat. Maka orang yang melaksanakan itu dia akan tertutupi masa lalainya itu, sebab di waktu-waktu itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran pahala atas orang-orang yang berada pada waktu tersebut.